kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian ide pokok. Ide pokok Pak. Nama itu berarti namanya ide pokok. Berarti itu adalah kalimat-kalimat atau isi dari paragraf tersebut. Atau kalimat utamanya di situ itu apa ya? Nah, coba sekarang di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang memahami ide pokok paragraf dalam suatu teks bacaan. Oke, coba sekarang sampai lihat halaman 56 itu ada ayo mengamati. Coba tak kasih waktu 2 menit, silakan diamati. Cukup ya? Nah, setelah kita mengamati, Pak Wes mau tanya sekarang, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Apa yang pertama itu? Naik? Sepeda apa itu? Sepeda ontel. Wes ya. Terus yang kedua itu naik apa? Terus yang kedua, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Gambar yang pertama apa yang kedua? Pertama. Itu apa? Naik sepeda ontel. Terus yang ketiga sekarang, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain sebagainya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Benar apa tidak? Benar. Sama mau ngontel itu pasti kakinya bergerak. Kaki bergerak itu karena ada organ geraknya apa? Tulang. Dan tulang ini digerakkan dengan apa tadi? Sepeda. Otot. Nah, berarti organnya itu ada organ tulang dan otot. Nah, kalau sudah, sekarang coba dibuka halaman 58. Saya ingin sampai membaca dalam hati. Tak kasih waktu 5 menit membaca dalam hati. Ayo membaca. Itu judulnya ayo apa? Bersepeda. Nah, silakan sambil baca. Tak kasih waktu 5 menit dibaca dalam hati. Baca sendiri-sendiri. Oke, bisa dimulai ya. Oke, silakan dibaca 5 menit. Oke, sudah cukup ya, waktunya sudah habis, anak-anak semua. Silakan sekarang Pak Faiz minta Mbak Vena coba dibaca yang keras suaranya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda biasa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga membuat lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Selanjutnya Mbak Salwa, silakan dilanjutkan bacanya. Bersepeda dapat mengenyangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Oke, cukup, terima kasih. Oke, nah, setelah sama membaca, silakan sekarang dibuka halaman berikutnya, halaman 60. 60. Oke, halaman
contoh di situ, sudah dikasih contoh. Paragraf 1, ide pokoknya apa Mbak Salwa itu? Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Benar ya? Benar. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, ini kita sudah melanjutkan pertemuan yang kemarin. Terus di paragraf kedua itu apa Mbak kira-kira? Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Oke, sudah cukup. Benar ya? Di paragraf kedua ide pokoknya yaitu bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Terus yang ketiga, paragraf ketiga. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan terjaga. Oke, cukup. Benar ya? Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Pintar sekali. Terus paragraf keempat, Mbak. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Oke. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Lanjut paragraf kelima. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oke, bersepeda merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Lanjut. Paragraf keenam. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Nah, di paragraf ke-6 itu jadi ide pokoknya yaitu bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Diabetes itu adalah penyakit gula darah. Biasanya kalau orang sudah terkena diabetes itu makannya harus pilih-pilih dan pencegahannya itu sangat sulit. Jarang orang yang terkena diabetes itu usianya bisa bertambah panjang. Tapi orang yang sudah terkena diabetes itu usianya semakin berkurang, semakin menyusut kesehatannya, semakin menyusut akhirnya meninggal dunia. Apalagi kalau tidak mau menjaga pola makan. Terus yang paling terakhir apa, Mbak? Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Oke, cukup. Manfaat bersepeda adalah mengurangi stres. Wong nek mboten bersepeda itu bisa stres karena tidak mendapat hiburan. Kalau orang bersepeda di jalan sambil melihat burung, melihat pedagang ataupun melihat aktivitas tetangga kanan kiri di sana itu pasti bisa mengurangi stres. Oke, anak-anak ada yang ditanyakan untuk video pokok paragraf? Gampang ya? Gampang. Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak sekarang kita lanjut. Nah, di halaman 61 sekarang, ayo menulis. Nah, setelah sampean tadi menentukan ide pokok dalam suatu teks bacaan atau teks cerita tadi ya, sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, sama ini disuruh untuk membuat paragraf. Paragraf 1. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Sama bercerita misalnya. Saya sangat gemar melakukan kegiatan bersepeda karena seperti apa? Terus yang kedua, misalnya aku bersepeda pada sore hari. Saya mencintai kegiatan bersepeda sore hari. Di situ karena pada sore hari cuaca sangat dingin, enak. Terus yang ketiga, aku bersepeda berkeliling desa pun bisa nggih, dan seterusnya. Coba tak kasih waktu 10 menit. Cukup ya, 10 menit. Silakan dikerjakan di buku tulisnya. Nanti buku tulisnya dikumpulkan. Silakan ditulis.
sekarang coba Pak Faiz mau menemukan hasil dari paragraf sampai. Nah, coba itu paragraf pertama. Saya mau Mbak Pena. Bersepeda adalah kegiatan kesukaan. Nah, kalau Mbak Pena sendiri itu membuat paragraf, coba dibacakan. Kenapa? Misalnya bersepeda adalah kegiatan kesukaan. Kenapa misalnya Mbak Pena suka dengan bersepeda itu apa alasannya? Karena melatih otot. Otot. Karena melatih otot. Seperti itu. Tapi kalau membuat paragraf itu juga harus disimpulkan otot apa yang disehatkan. Ya, seperti itu ya. Otot apa Mbak kira-kira? Otot kaki. Nah, nanti ditambahkan ya, silakan ditambahkan. Oke, pinter. Terus yang kedua sekarang, saya mau Mbak Salwa. Aku bersepeda pada sore hari. Kira-kira Mbak Salwa, kalau di situ ada kata aku bersepeda pada sore hari, itu kenapa? Sama misalnya suka dengan bersepeda sore hari, itu kenapa? Karena cuacanya sangat mendukung. Nah, karena cuacanya sangat mendukung. Nah, kalau sore hari itu biasanya terdapat burung-burung yang berkicauan di pinggir-pinggir jalan, di kebun-kebun tetangga, kebun di pinggir jalan itu kan banyak burung-burung berkicau. Nah, cuacanya juga sangat dingin sejuk ya. Oke, pinter. Tapi nanti ditambahkan Mbak ya, ditambahkan lagi, pinter. Terus Lutfi sekarang, yang paragraf ketiga Pak Faiz maunya Lutfi. Aku bersepeda berkeliling desa. Misalnya Lutfi di situ sampai bersepeda berkeliling desa itu kenapa? Karena suka melihat pemandangan. Oh iya, suka pemandangan di luar rumah. Itu nanti sampai tambahkan ya. Misalnya gini, Pak, di sana itu saya bertemu dengan orang-orang yang berdagang atau beraktivitas. Ya, itu nanti sampai tambahkan. Terus, paragraf keempat saya mau Mbak Zahra. Mbak Zahra, aku bersepeda bersama teman-temanku. Nah, sama itu memilih bersepeda karena kenapa? Kok pilih bersama teman-teman, gak sendiri? Kenapa? Karena Bisa rame-rame. Nah, terus ditambahkan dia kalau membuat paragraf. Enak Pak, nanti saya bisa beli es krim sama teman saya di sana misalnya. Enak Pak, karena di sana juga saya dengan teman-teman itu bisa mampir-mampir ke sana Pak. Lihat-lihat apa seperti itu. Nanti sama tambahkan ya kalau membuat paragraf ya. Terus yang terakhir di paragraf ke terakhir Pak Faiz mau Mas Zainal. Banyak sekali manfaat bersepeda yang merasakan. Kira-kira menurut Mas Zainal kalau membuat paragraf itu manfaat apa saja yang bisa sama dapatkan? Karena bisa terhindar dari penyakit diabetes dan sehat. Oke, karena kalau bersepeda itu bisa menyehatkan tubuh Pak. Misalnya nanti ditulis ya, ditambahkan bisa menyehatkan tubuh, bisa pokoknya menghilangkan stres juga boleh kata Mas Lubi boleh. Terus diabetes, ya seperti tadi yang pada teks paragraf tadi kan ada diabetes boleh ditambahkan. Oke, pintar sekali anak-anak semua. Pak Faiz rasa sama sudah sangat mengetahui tentang apa itu ide pokok dan apa itu yang dimaksud dengan paragraf. Oke, anak-anak semua, setelah kita menulis, ya, sekarang ada sebuah tulisan di situ. Nah, ayo renungkan, mari kita renungkan. Melakukan aktivitas atau kegiatan fisik bergerak dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat badan kita lebih sehat, seperti yang tadi. Mengapa demikian? Adakah kaitannya dengan organ gerak manusia? Coba kita renungkan. Kenapa? Kalau kita bergerak sehari-hari bisa membuat badan kita lebih sehat. Kenapa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ayo. Adakah kaitannya dengan organ gerak manusia? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, Pak Faiz yang jawab ya. Nah, di situ adakah manfaat dari bergerak itu untuk kesehatan tubuh kita? Pastinya ada. Kenapa? Karena di situ kalau organ gerak kita itu bergerak, pasti akan membakar kalor. Kalor yang ada di tubuh sama kalau bergerak terus tubuhnya memanas, maka keluarlah buat apa? Keringat. Nah, keringat itu mengandung pembakaran dari lemak-lemak itu. Lemak-lemak jahat yang ada di tubuh kita itu dibakar kalau kita bergerak. Akhirnya terus keluar sinar
itu namanya pembakaran kalori lemak ya. Terus adakah kaitannya dengan organ gerak manusia? Pastinya ada, karena kita bergerak itu pasti didukung yang pertama ada organ tulang, yang kedua otot tadi pasti ada. Oke, anak-anak semua, kira-kira dari renungan tadi itu kalian sudah paham apa belum? Oke, coba sebelum kita ke sesi berikutnya, Bapak semua tanya, kita bisa mengambil kesimpulan yang ada pada renungan tadi. Coba, apa kira-kira yang bisa kita dapatkan dari kegiatan belajar kita hari ini? Yang pertama, kita bisa mengetahui, menentukan ide pokok bacaan. Yang kedua, bisa belajar membuat paragraf. Yang ketiga, kita bisa mengetahui apa itu fungsi dari organ-organ penggerak manusia. Nah, itulah. Jadi kita sebagai siswa harus selalu bersyukur. Banyak-banyaklah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebagai oleh-oleh dari Bapak Is, sebelum kita pulang ada oleh-oleh dari Bapak Is. Nah, nanti di rumah tugasnya itu yang bawa itu ada kerjasama dengan orang tua. Tugasnya ceritakan kepada orang tuamu kegiatan-kegiatanmu sehari-hari yang memerlukan kerja organ kita. Nanti sama tugasnya bercerita kepada orang tua. Pak, hasilnya gimana Pak? Nanti boleh sampai video. Di video, terus setelah itu boleh nanti malam atau besok dikirim ke WA-nya Bapak Is ya. Bercerita kepada orang tua. Gak usah lama-lama, cukup 1 menit saja enggak apa-apa. 1 menit, minimal 1 menit, cukup kok 1 menit saja. Misalnya sampai memerlukan kerja organ gerak di rumah itu, sama mau mancing, boleh bercerita ke orang tuanya. Organ geraknya apa? Sama pulang sekolah, naik sepeda, berangkat atau pulang sekolah, itu gerak apa tidak? Itu boleh diceritakan ke orang tua. Nanti di video berdua sama orang tuanya. Bu, tadi saya itu bersepeda, terus seperti itu. Paham ya? Nah, oke, cukup itu anak-anak semua. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, sebagai kalimat penutup hari ini, pesan dari Pak Faiz, tetap semangat belajar, ngaji, sholat, dan juga belajarnya ditambah. Oke? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.